Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Cerah ceria semua hari ini ya. Siap Bu. mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, baik. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa bersama ya. Tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa ya, Mas Wandi. Ayo, tolong dipimpin doanya. Siap, Bu. Tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dulu ya. Semuanya bisa menyanyikan. Untuk hari ini, kalau tidak salah dipimpin oleh Mas Tri Wiratmaji. Ada ya, Mas Tri? Saya, Bu. Ya, Ya. untuk Mas, dipimpin ya. Siap. Baiklah teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Stu-2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya, seperti biasa, kita akan tadarus dulu bersama-sama ya. Untuk hari ini, siapa yang memimpin? Kalau tidak salah, Mbak Aminaton, nggih? Ya, Bu. Ya, hari ini yang dibaca surat apa, Mbak? Surat Ali Imran, Bu. Ya, Ali Imran ayat 190 sampai 191 ya. Ya, Bu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin liulil albab. Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila wa huwal 'azim. Ya. Ya, alhamdulillah kita sudah tadarus bersama-sama. Baik anak-anak, Bu Guru absen dulu ini ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Apakah ada yang tidak hadir di room ini? Hadir semua ya, sepertinya ya. Ya, baik. Alhamdulillah semua masuk, bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita masih akan belajar materi Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan ayat 159. Tetapi yang akan kita pelajari hari ini adalah keterkaitan antara keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri-ciri ulil albab atau orang yang cerdas. Dulu akan share screen ya. Sudah bisa terlihat? Sampun Ya, Bu, baik. sudah. Siap. Ya, ini materi yang akan kita pelajari. Kemudian ya, kompetensi yang akan kita laksanakan dan indikatornya apa. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang-orang berakal atau ulil albab. Mengapa kita harus mempelajari materi ini? Ini pentingnya mempelajari materi ini ya. Yaitu dengan mempelajari materi keterkaitan sikap kritis dengan ciri orang-orang berakal atau ulil albab, diharapkan kita akan mampu senantiasa memikirkan dan melakukan tadabbur. Nah, ini insya Allah kalau sudah kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur dan mampu mengambil hikmah dari
ciptaan Allah yang ada di langit maupun di bumi. Baik anak-anak, guru akan sampaikan langkah-langkah pembelajaran kita. Jadi, kita akan mengambil model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Kita nanti akan melihat gambar, kemudian kita akan mengkritisi, kemudian kita akan mengajukan pertanyaan berdasarkan gambar tersebut, untuk kemudian kita diskusikan dan kita ambil kesimpulan dari materi tersebut. Paham ini ya? Baik. Sebelumnya, ada yang masih ingat dengan materi kita yang sudah lalu? Di pekan lalu ada yang masih ingat? Mas Abdul Rahman mungkin masih ingat. Materi kita yang lalu apa, Mas? Lupa, Bu. Kemarin pas keluar itu, Bu. Nggak ikut ya? Berarti Alpa kemarin ya? Ya, Bu Guru ingatkan ya, materi kita yang kemarin, kita masih mempelajari Quran Surat Ali Imran ini, ayat 190, 191, dan 159. Tapi yang kita pelajari apa? Makna. Ya, kita menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191, dan 159. Kita juga sudah belajar tajwidnya ya. Jadi kalian sudah bisa membaca dengan baik, dengan benar, sesuai dengan hukum bacaan. Sudah ya? Insya Allah sudah semua. Ya, baik. Sekarang kita akan memulai pembelajaran. Coba sekarang Ibu ingin kalian lihat dan perhatikan gambar berikut. Sudah terlihat gambarnya? Ya, Bu. Ada 3 gambar ya di situ. Ya. Silakan kalian perhatikan gambar itu dan berilah tanggapan dari gambar-gambar tersebut. Ini mulai gambar nomor 1, yang ini nomor 2, dan yang ini nomor 3. Silakan untuk yang bisa memberikan tanggapannya dari gambar nomor 1. Siapa? Yang nomor 1 yang mana, Bu? Nomor 1 yang ini, yang saya tunjuk ini. Terlihat? Gambar bumi ya, Bu? Iya. Bumi bulat warnanya biru di tengah galaksi. Bumi bulat berwarna biru di tengah galaksi. Baik. Ada yang ingin menambahkan yang lainnya? Mbak Fajar mungkin? Atau yang lainnya mau menambahkan? Ya, saya Bu. Ya. Bumi ciptaan Allah, Bu. Bumi ciptaan Allah, benar sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada Bumi ya. tempat kita tidur, Bu. Bumi tempat kita tidur, baik. Yang bisa memberikan tanggapannya mungkin Mbak Nurhayati. Ya, Bu, itu gambar bencana tsunami, Bu. Ya, benar sekali. Ya, waktu di Aceh itu, Bu, kayaknya. Ya. Ada yang mau menambahkan? Itu enggak kayak yang di Pekalongan kemarin tuh, Bu. Air rob laut masuk ke jalan raya itu loh, Bu. Oh ya, ada yang menanggapi ini di Aceh, ini yang di Pekalongan. Di mana lagi ini ya? Atau mungkin ini gambar lokasinya di luar negeri ini mungkin ya. Ya, yang pasti ini gambar apa ini anak-anak? Gambar tsunami, Bu. Gambar tsunami, benar sekali. Baik, selanjutnya gambar yang ketiga. Nah, ini kita sudah tidak asing lagi ini. Virus corona, Bu. Virus corona. Ya. Virus corona. Apa itu virus corona? Penyebab COVID-19 itu, Bu. Oh ya, penyebab penyakit COVID-19 yang kemarin itu ya. Iya, menjadi pandemi itu ya. Baik, benar sekali anak-anak. Terima kasih anak-anak, luar biasa sekali jawaban dari kalian tadi ya, beragam dalam menanggapi gambar-gambar tersebut. Nah, kemudian selanjutnya Guru akan sampaikan dulu garis besar materi yang akan kita pelajari. Jadi pada pagi hari ini akan kita pelajari kaitan antara berpikir kritis dengan ciri-ciri ulil albab atau orang yang cerdas. Nah, kemudian materi ini
Ini akan kita pelajari bagaimana keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang yang berakal atau ulil albab sesuai pesan dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Nah, sekarang dari gambar yang tadi sudah Ibu sampaikan dan sudah kalian tanggapi tadi, pasti kalian ingin lebih menggali apa yang ada di dalam gambar ini untuk kita bisa memecahkan masalah. Nah, coba kalian lihat atau kalian cari ya dari referensi yang lain, boleh itu buku paket, boleh itu dari internet, mengenai kaitannya dengan gambar-gambar ini dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, silakan jika kalian ada pertanyaan dari gambar ini bisa kalian sampaikan di sini untuk kita diskusikan bersama nanti. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan yang pertama, mungkin tadi Mas Wiyoto tadi ada pertanyaan. Saya dulu aja, Bu. Oke. Sudah Boleh tidak ada saya tanya, pertanyaan? Bu? Ya, monggo, Saya silakan. tanya, Bu. Bu, Ya. kalau kita melihat berita-berita di TV itu loh, Bu. TV One, TV Metro, TV apa gitu. Kan sering BMKG, katanya BMKG itu ahlinya. Itu kan sering memberitakan, katanya tsunami-nya akan datang gitu, Bu. Nah, terus gimana, Bu, cara kita memahami tsunami seperti itu gimana, Bu? Wong tsunami sudah bisa diprediksi, tapi cara memahaminya bagaimana, Bu? Ya, terima kasih Mas Abdurrahman. Dari Mas Abdurrahman, pertanyaan yang bagus sekali. Ada lagi yang akan bertanya? Ya, Bu. Ye, Mas Wandi nggih, monggo. Ye, Bu. Kami mau bertanya, Ibu, tentang adanya pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai, Bu. Ini kok pandemi kok terus berjalan, terus nggak tahu kapan berakhirnya. Iya. Sampai kita bisa dibilang sudah di tingkat puncak ini, Bu, mau main nggak bisa, mau kemana-mana nggak boleh. Dulu kalau mau main itu yang larang sama orang tua, nggak boleh. Sekarang itu orang tua mengizinkan main malah nggak bisa main, Ibu. Ini terus sikap kita bagaimana, Ibu, menghadapi COVID-19 ini? Gitu, Ibu. Iya, baik. Iya. Ada pertanyaan lagi ya tadi dari Mas Wandi tadi. Mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kemudian ada lagi satu lagi pertanyaan mungkin. Mungkin kalian akan menanyakan bagaimana seharusnya sikap orang-orang yang cerdas dalam mensikapi adanya penciptaan langit dan bumi. Mungkin itu ya pertanyaan yang bisa kalian gunakan sebagai diskusi, bahan diskusi untuk pemecahan masalah. Baik, karena tadi ada 3 pertanyaan, maka saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, Mbak Asmia, Mbak Tri Lestari, Mas Wiyoto. Kelompok 2, Mas Triwuratmaji, Mas Abdurrahman, Mbak Nurhayati, dan Mbak Aminatun. Sedangkan kelompok 3, Mas Rifki, Mbak Farida, Mas Wandi, dan Mbak Fajar. Silahkan kalian diskusikan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita identifikasikan tadi dari gambar tersebut. Kemudian kalian unggah hasil diskusi kalian pada link LKPD, maaf ini bukan SKPD, LKPD ya. Nanti akan saya share ini alamatnya di WA grup kita. Oke, silahkan bisa kalian diskusikan bersama-sama. Oh iya, dalam mendiskusikan, silahkan kalian mencari sumber dari buku maupun internet dan diskusikan topik yang sudah ditentukan. Kemudian cari informasi yang bisa menghubungkan pertanyaan tadi dengan kesimpulan yang akan kita ambil nanti. Baik, sudah ya diskusi kelompoknya? Ya, baik. Kalau sudah, silahkan bisa dipresentasikan dulu sebelum nanti dikirimkan melalui LKPD. Silahkan dari kelompok 1 yang akan mewakili siapa? Bisa disampaikan. Tadi sudah berdiskusi dengan teman kelompok dan hasilnya kurang lebih kita sebagai manusia dalam menyikapi adanya penciptaan langit dan bumi ini, kita sebagai seorang manusia yang diberikan akal pikiran oleh Allah, sebagai orang yang cerdas gitu ya, harus senantiasa berpikir dengan menggunakan akal dan pikiran kita. Akan senantiasa untuk selalu
mengingat Allah dalam keadaan apapun, entah seperti itu Bu, mungkin kurang lebihnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Asnia, luar biasa sekali hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, selanjutnya dari kelompok 2, silahkan hasil diskusi bisa disampaikan. Siapa ini yang mau mewakili? Mbak Nur ya, Mbak Nur Hayati. Ya, Oke, sudah ya siap? terima kasih Bu. Oke. Dari kelompok 2, saya akan membacakan hasil diskusi bersama teman-teman tadi. Peristiwa tsunami sering datang secara tiba-tiba, bahkan tanpa adanya tanda-tanda sebelumnya. Melalui pemikiran kritis oleh orang-orang yang cerdas, maka terciptalah terobosan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Sebuah alat yang dapat mendeteksi terjadinya gempa bumi di dasar laut sehingga berpotensi terjadinya tsunami. Itu Ibu hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Nur Hayati, luar biasa sekali jawaban dari kelompok 2 ini tadi ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, diskusi yang terakhir, diwakili oleh siapa ini yang akan mempresentasikan? Baik, tadi masih ada satu pertanyaan yang terkait dengan tadi gambar virus tadi ya, virus corona yang akan menjawab dari kelompok 3, siapa ya? Rifki. Mas Rifki. Ada Mas Rifki? Masih hadir? Atau mungkin teman kelompok yang lain, mungkin Mas Rifki ada jaringan yang kurang baik? Saya wakili Ibu. Ya, silakan. Ya. Ya, dari gambar ketiga tadi kan gambarnya virus corona Ibu nggih? Iya, benar. Ya, jadi kalau berdasarkan surat Ali Imran tadi di surat ayat 190 sampai dengan 191 itu kan menjelaskan tentang orang-orang berakal atau orang-orang yang cerdas dalam berbagai kondisi. Maka dalam menghadapi pandemi kita harus menyadari bahwa itu adalah takdir dari Allah, tapi kita juga harus tetap berikhtiar. Jadi jangan sampai takdir itu kemudian menjadikan kita tidak melakukan usaha apapun Ibu. Ngoten, Bu. Iya, baik. Terima kasih dari kelompok 3 yang sudah membacakan hasil diskusinya, dan terima kasih juga semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, termasuk jawaban dari Mbak Farida tadi ya, luar biasa sekali yang sudah disampaikan. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita buat kesimpulan dulu bersama-sama ya. Nah, apa kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah orang-orang yang cerdas atau ulil albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat kebesaran Allah terhadap penciptaan alam semesta ini. Mereka akan selalu berpikir dengan memahami, menganalisa, dan mencari hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Mereka juga berpikir jauh ke depan dan berorientasi pada kehidupan akhirat. Ya, itu yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kemudian bagaimana pembelajaran pagi hari ini menurut kalian? Paham Bu, menarik. Jelas Bu, sudah jelas. Ya, jelas. Terima kasih semuanya untuk hasil diskusi. Ibu tunggu di LKPD yang sudah Ibu share tadi ya. Baik, untuk pekan depan kita akan belajar materi kita yang berikutnya, yaitu bekerja keras dan bertanggung jawab. Bisa kalian lihat dulu di buku. Kemudian untuk tugas kalian kerjakan soal-soal yang ada pada bab ini, berpikir kritis dan bersikap demokratis. Baik anak-anak, terima kasih semuanya. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat pagi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.